Tadi Alinda. Hari kedua trip ke Sulawesi, Yamaha Gear Ultimate Ride Celebes Tupalu. Kali ini hari kedua full mau riding 288 km dalam satu hari. Sekarang pukul 5 lebih 50 waktu Indonesia Tengah dan ini masih gelap banget teman-teman. Oke. Ya baru mau sunrise ya ini. Nah seperti inilah teman-teman penginapannya semalam ini. Kamarnya double bed, nggak twin ini. Kami tidur jam berapa, jam 1 lah kira-kira. Dan ini sudah saya packing, semuanya udah siap. Ini duffel bag, isinya tumbler yang mau saya bagikan ke anak-anak. Kalau nanti ketemu anak-anak di pelosok nanti tak bagi tumbler. Dan ini koper masuk ke mobil. Ini duffel bag juga peralatan riding. Ini tas buat alat konten saya. Kita bawa yang banyak lah di Gear Ultima, oke? Yuk turun sarapan. Kita sarapan dulu teman-teman. Sarapan yang masih terlalu pagi. Pukul 5.50 Wita. Artinya ini kalau di Jawa masih jam 4.50 ya. Iya. Pagi. Mas Panji, pagi Mas Arif, gimana bisa istirahat nyenyak? Alhamdulillah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Jam piro le wiridan? Tekan jam piro? Oke. Gimana? Bisa istirahat, Kak? bisa aman. Sarapan dulu ya. Menunya yang enteng-enteng aja lah. Jangan yang berat-berat banget. Ini apa lagi? Ini apa ya? Apa Mas? Mas tahu lagi? Apa aja bisa? Enggak, ini apa? Ini bubur ya? Aduh, berat nih. Yang enteng-enteng aja lah, oke? Yuk, sarapan sih. Sarapan dulu. Kali ini sarapan saya yang sederhana, nggak terlalu berat, biasa. Mau bubur tapi kok terlalu enteng. Nanti kalau bilang lapar gitu diledekin sama sebelahku di tengah jalan. Ini protein banyak Pak. Barangkali nanti nggak ada warung di tengah jalan, itu kan susah toh. Iya nih. Yus. Terus nyobain snack khas Palu nih. Dan yang paling spesial, ya, seng iki. Ini wedang jahenya kerasa banget, pedes. Kayak jahenya Pak Sumadi luwih pedes meneh. Oh, cangkeme mantap. Pedes. Iya. Nah, jarang-jarang loh hotel bikin wedang jahe kok bisa pedes, bisa kerasa. Di sini pedes kerasa. Enak banget. Ora tuku meneh. Nih, tumbler, terus bawa es rose 2. Paling simpel. Jadi cobain dulu ya. Ini persiapan berangkat. Jadi saya minta es batu dulu di hotel buat menemani selama perjalanan. Kopi paling simpel begini sih bikinnya. Kadang juga beli juga kopi. Nah, dikasih air, goyang-goyang.
Kasih separuh, terus kasih es batu. Jadi ya, minta es batu. Ini sepenuh mungkin aja ya kasih es batu. Iya. Bisa bekal buat nanti siang sampai Jumatan. Jos. Wih, suaranya klidik. Ya. Terima kasih. Nah, ini dia nih. Cakep banget. Jos. Jadi 2 saset itu saya isikan ke air 175 mili. Jos. Begini. Iya. Kopi. Kopi udah bikin bekal. Jadi ngopi every time. Jadi kalau teman-teman tanya di mana tempat menginapnya, nah yuk kami menginap di Hotel Santika Tapalu ya. Nah seperti inilah view-nya. Masuk langsung meeting room ini. Saya nginap di lantai 3. View-nya perumahan rakyat ya pagi. Nah ini motor sudah siap, sudah ready. Kita setting dulu ini. Hah? Gue saya cukup. Kita briefing dulu ya. Sama Sebelum ada taman Pak Arif dari Yamaha Riding Academy. Pagi. Jadi hari ini seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Arif tadi ya. Jadi hari ini sebenarnya kita akan berangkat. Sebenarnya kita berangkatnya lebih pagi, harusnya di jam 6. Tapi karena kita sebenarnya akan ke Palu dulu, kayak muter-muter sedikit lah intinya kayak gitu. Jadi ya mungkin agak sedikit ngaret nggak masalah kayak gitu. Nanti setelah dari sini kita akan ke Alindo dulu ya, betul ya Pak? Alindo. Ya nanti kita di Alindo akan bikin konten dengan petani durian seperti itu. Jadi nanti selanjutnya kita sebenarnya mengusahakan kenapa kita hari ini berangkat pagi kayak gitu buat teman-teman semuanya. Mungkin ada yang kurang tidur, mungkin ada yang masih ngantuk kayak gitu. Kenapa? Karena kita pengen ngejar waktu supaya nggak terlalu siang lah sampai sana. Intinya sih sebenarnya kayak gitu. Jadi nanti waktu teman-teman bikin konten di Desa Alindau kayak gitu, jadi nanti teman-teman punya banyak waktu lah. Oke. Mantap. Sudah nggak sabar buat menjelajahi etapa 2 ini pakai gear Ultima. Oke, sudah siap ini untuk berangkat teman-teman. Nah, nih sudah saya install tas di belakang, nah, depan juga 2 tas siap berangkat. Dan kilometer kali ini 27270. Ini bensinnya nggak full ya? Oh belum, masih mau naik ini ya. Tapi udah kita isi full nanti. Oke. Ya. Yuk. Kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel 2,5 juta. Kali ini teman-teman, kita bakal riding dari Palu ke Toli-Toli. Hari ini 288 km. Sekarang pukul 7 lebih 5 menit ya. Ini saya bareng teman-teman peserta. Di sini ada 6 pakai gear Ultima dari varian yang terbaru ya teman-teman. Nah kita ini baru mau mulai keliling Palu dulu, kota Palu, muterin Palu ya. Mau berangkat malah tragedi,
Insta 360 lali tak. Lupa tadi nggak kelok, jatuh gelundung gitu ya. Qadarullah. Lensane untungnya aman. Alhamdulillah. Yuk kita mulai perjalanan kali ini teman-teman. Morambanga kita marisi. Kita pelan-pelan aja ya. Ini. Dah, kita matikan. Kita start dari 2727 tadi kilometernya. Bensin sudah full tank. Ini adalah gear Ultima yang varian Silver Blue. Kali ini riding saya ditemani jaket Respiro Dallas V5. Tuh, teman-teman bisa lihat V-nya seperti ini nih, jaketnya. Nah, jaketnya futuristik, oke punya. Cuaca pagi ini agak mendung ya teman-teman. Ya, nikmatin aja lah. Yuk, mau kemana kita? Semoga teman-teman yang menonton video ini diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezekinya, dan diberikan perasaan yang bahagia. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari tetap ikuti perjalanan pagi ini di Sulawesi. Ini jadi pengalaman menarik karena video nggak bakalan banyak saya skip, lebih banyak video yang on ya teman-teman. Oke. Nah, depan view-nya udah bukit nih teman-teman. Kemarin begitu turun dari Palu dan asik banget. View-nya Bukit Syahdu. Kemarin cerah. Cuaca di sini kadang hujan, kadang enggak ya. Ini cuacanya rada penak, rada adem. Depan saya ini Mas Putut, Saonone Motovlog. Sebelah kanan Lukas Gratia, Beli Lukas, berangkat dari Bali. Sama depannya itu ada Mas Afif Toha. Semuanya pada bawa barang bawaan banyak itu teman-teman. Jadi tas-tasnya dibawa di belakang. Ada masjid gede banget tuh. Yang ini Masjid Jami Kampung Baru. Yang depan apa nih kira-kira judulnya? Belok kiri langsung khusus roda 2. Oke, jadi di sini kalau roda 2 boleh belok kiri, roda 4 nggak boleh. Rambunya itu putih. Yuk kita belok kanan, memutar di masjid ini ya.
Masjid Raya Baitul Khairat, Provinsi Sulawesi Tengah, Sulteng. Wah, luar biasa. Yuk kita masuk dulu teman-teman. Masjidnya belenduk kayak toples bentuknya. Nah, cerita dari orang sini, ini adalah masjid Jami apa Khairat apa, aku kok lupa barusan baca. Ini tuh waktu gempa sama tsunami Palu kemarin, ini masjid ini tetap berdiri kokoh. Nah ini seperti ini masjidnya teman-teman. Saya biar kelihatan lebih kelihatan. Nah ini nih masjidnya ya. Tuh kita puterin dulu, tawaf dulu di masjid. Mantap. Besok kan hari Senin kan balik sini lagi, pengen sholat di sini ya. Nah ini teman-teman fotografer nih. Yuk kita mulai lagi nih teman-teman. Oh ya, Hasrat. Alah, lupa lagi nama masjidnya. Oke lah, judulnya itu tadi tak tambahkan di editing. Kita melintasi di Jalan Diponegoro, Kota Palu. Nama Diponegoro selalu ada di kota-kota. Ya, nama pahlawan-pahlawan selalu ada kan. Makanya di Jogja juga ada, Semarang juga ada. Universitas Khairat. Kita maju lagi, kita kejar teman-teman ya. Kita sama Mas Toha. Depan itu bukitnya beberapa masih ada kabutnya itu. Tuh, padahal udah jam 7. Tadi jam 6 itu masih gelap banget di sini. Makanya sarapan di hotel jam 6 itu masih gelap banget tuh, rasanya piye ngono. Rada aneh, nggak biasa buat sarapan terlalu pagi. Biasanya agak siangan sih. Ini apa ini namanya ini ya? Nama mallnya apa iki kok gak ono? Karisma ya. Aduh,
kok nggak ada judul yang gede gitu, nama mallnya itu apa, tak tunggu-tunggu ya. Goreng nih, HP nih. Goreng nih, tak cekel ke. Wah, batu Mas Lukas. Saya maju sih. Tahan. Beri tekel Vino. Berapa kilo beri tekel Jamal Vino. Kita play musik pagi ini Hindia ya wes, biar nggak ngantuk. Oke. Haji. Taufik, kanan. Kita belok kanan ini teman-teman. Yuk kita belok kanan. Ah, ini sudah view laut ini teman-teman. Yuhu. Apik banget toh. Aku sambil berdiri nih biar bisa lihat lautnya nih. Kita pelan-pelan ya. Cakep banget ini. Sayang sekali kalau nggak nyore di sini. Sampai saya tak sambil nyetek apa setting intercom dulu ya. Pairing kita play lagi. Mantap banget. Bandaranya sana tuh. Nah, pesawat lagi lepas landas. Mantap sekali. Pelan-pelan sambil menikmati kota Palu. Aku mau saya sabi itu. Ya jangan tambah bagus loh. Ini bekas dian pas anu kayo. Ngami jembah kayo. Bapaknya saya ngerti kan nomor lagi kan. Lupa pemandangannya belakang, samping, depan. Bagus banget.
Jadi teman-teman, ini di sebelah kiri saya itu sekarang hamparan laut. Ya. Ini kayak teluk ya di sini ya. Dan kalau sore syahdu. Oh, asik banget. Justice. Apa ya? Kemarin perjalanan luar biasa karena saya berangkat dari Jogja itu dari rumah udah jam 6 pagi waktu Indonesia Barat, sampai Palu itu saya jam 5 sore waktu Indonesia Tengah Wita ya, artinya kalau ikut Jogja berarti jam 4. Total 10 jam itu dari saya berangkat, nunggu di bandara, terus sampai di Palunya. Kalau perjalanan pesawatnya sendiri, ya paling 4 jam, sama perjalanan darat dari tempat saya 1 jam. Ya 5 jam lah efektifnya itu perjalanan. Termasuk jalan kaki kira-kira dihitung nggak tuh prosesnya, karena kaki kita kan juga mengantarkan satu tempat ke tempat yang lain. Nggak tahu juga, seharusnya sih dihitung, karena kalau mau keluar bandara capek banget, jauh banget kemarin, berapa ribu rangka sendiri tuh sama butut. Nah tuh ada bapak-bapak yang lagi narik jala di situ. Nah dulu 2018 ya, di sini ada gempa, terus tsunami, sama tanah bergerak itu loh. Nah, tuh di atas kelihatan juga tuh, kayak udah ini botak-botak. Saya tahu dulu gempa kan sering nyimak itu juga beritanya pas sama Pasha Ungu. Pasha Ungu kan dulu wakil wali kotanya di sini. Nah itu masjid apa itu? Masjid Apung nggak itu? Ntar saya sambil lihat map, itu namanya apa ya? Arkam Babur Rahman Floating Mosque. Ya betul, Masjid Apung Arkam Babur Rahman Mosque. Kita masih lanjut lagi ini. Kita sedang melintasi di jalan apa ini namanya? Mau menuju ke Jembatan 4 Kota Palu. Wah, ini dia nih. Cakep banget ini view-nya nih. Nah, wih, asik toh, jos toh. Ini jam 7. Untungnya ini belum begitu panas banget tuh.
Katanya kalau jam 7 pagi-pagi kalau panas banget di sini, nggak enak buat berjemur kata orang sini. Ya ini malah dapat agak sayu-sayu, sebenarnya enak sih ini buat riding, nggak terlalu panas juga. Cuman langitnya kurang clear kan, kurang biru, tapi ada teksturnya gitu loh. Nah, itu banyak orang pada olahraga itu di samping kiri. Road race ngerti ra? Pak ngono gitu. Setengah 8 pagi ini. Ternyata pemirsa, intercomnya error pemirsa. Ngerestart terus iki pemirsa. Piye iki gak iso nyetel musik iki. Ya udah 3 tahun menemani ini intercomnya. Nah itu depan tuh penampakan sawit tuh lagi diangkut tuh. Iya kan, bener kan itu sawit kan.
Oh ya, di Palu ini saya menemukan yang menarik. Kalau biasanya di Jogja itu motor-motor mayoritas Honda, tapi di Palu ini Yamaha banyak sekali. Malah menurut saya ini yang kita lihat di video 50-50, bahkan bisa dikatakan Yamaha mendominasi di sini. Tuh, Big Matic-nya Yamaha banyak banget di sini. Matic Premium, sorry, bukan Big Matic. Big Matic-nya belum kelihatan. Nah, misalnya ini Aerox, NMAX, tuh. Depan ini MX. Nah, tuh. NMAX lagi ya, walaupun itu udah old ya. Ini baru kelihatan satu PCX. Nah, terus, nah, teman-teman tadi kan di video juga lihat. Dan seperti itu di Jogja saya nggak begitu banyak menemui suasana seperti ini. Maksudnya banyak sekali ini motor-motor. Gear Ultima juga banyak. Udah sering lihat aku kemarin. Nih Frigo, ya kan? Yang banyak itu Vino. Vino banyak banget di sini, Vino, serius. Nih Yamaha Vega lawasan, X-Ride. Terus apalagi nih? Vino lagi, Mio M3. Ini depan populasi Vino lagi. Wah, banyak banget ya. Ini masih ada yang pakai apa? Mio lawas ini, Mio 5 TL. Hebat ini. Padahal Mio kayak gitu tuh nggak begitu irit banget loh. Tapi banyak yang istiqomah tetap pakai Mio itu. Luar biasa. Nah, jalanan di Palu ini dari tadi jalan rata-rata mulus ini, aspalnya mulus, lebar, jis. Ini jalan nasional ya teman-teman ya. Alhamdulillah, nggak nyangka bener saya bisa sampai Palu, bisa sampai Sulawesi. Ya, kapan lagi ada rezeki kan gitu. Ya, semoga nanti teman-teman yang pengen banget riding ke Sulawesi, entah gimana caranya nanti bisa terwujud wishlist atau impian teman-teman buat riding ke Sulawesi, atau teman-teman yang pengen riding ke Bromo, kayak ke Jogja, kayak ke Bali, ya semoga segera terwujud lah. Menurut saya juga touring ya, yang penting touring aja gitu, nggak usah ada patokannya. Kita dianggap touring kalau udah sampai Bali, kalau udah sampai Bromo, enggak juga. Ya kalau bisanya masih lokalan antar kabupaten, ya nggak masalah lah. Senin sampai Jumat kerja, Sabtu buat keluarga, Minggu buat riding. Ya setengah hari cukup lah. 200 kilo itu keliling, itu cukup banget itu riding. Jadi patokannya tetap berbeda-beda. Ya kalau yang konten, saya konten keliling terus, atau ada teman-teman yang keliling terus gak pulang-pulang, ya alhamdulillah, karena beliau-beliau ini yang bisa keliling terus. Karena mungkin kerjanya juga sambil keliling, dia WFA, work from anywhere kan gitu. Nggak usah jadi patokan, terus nggak usah nyindir-nyindir juga. Kamu kerja, aku liburan, ya lah, saling menjaga perasaan lah.
Karena kita motoran, kita tamasya kayak gini, harapannya kan bisa dinikmati semua kalangan ya, yang pengen menikmati hidup dengan cara yang seperti ini. Sah aja. Aku gak senang motoran, sukanya ngepul biliar gitu. Sah aja. Saya sukanya staycation, nggak suka motoran, nggak suka biliar. Ya sah aja, terserah gitu. Sukanya San Mori, nggak touringan. Karena touringan saya nggak suka, sukanya San Mori. Motor udah dilap, yang penting koleksi foto ya. Setiap minggu San Mori, nanti dalam 1 tahun seenggak-enggaknya ada 65 foto. Kalau cuma nebus 1, kalau nebusnya 10, 650 foto, ya kan? Kalau ada yang motor yang sukanya cuma sinematik aja di pinggir sawah, sah aja, boleh. Semuanya ada versinya masing-masing. Takar bagiannya masing-masing juga ada, standarnya juga ada. Ya anak-anak SMP kalau yang belum punya SIM, cara menikmatinya yang bikin sinematik di pinggir sawah, bawa semirban dilapis sampai kinclong, nanti di video yang bagus ya nggak apa-apa. Karena kan belum punya SIM. Kalau keluar juga melanggar. Karena belum punya SIM. Bagusnya sih kalau keluar-keluar paling enak pakai SIM. Saya dulu SMP udah punya SIM, SMP kelas 1 udah punya SIM. Setelah ketilang 2 kali sebulan, terus beli SIM saya. Kita baru jalannya hampir 20 kilo. Ini jalannya lancar. Lancar sakpole. Ya kalau jalan lancar 60-an gini ya 20 menit 20 kilo minimal ya, minimal 60 km per jam. Semoga hari ini nggak ketemu hujan, ketemu cuaca yang bersahabat teman-teman. Sorry aku tak antep ya. Kita di Palu Utara ini teman-teman. Tadi habis hujan kayaknya sini ya.
ngopi dulu. Kalau ngomong ra bengok-bengok lah ya iso toh. Seru tenan nge-vlog. Kita sampai Tawaili nih teman-teman. Nah, kita siap-siap mau naik bukit ke area pegunungan. Wah, ke Kampung Durian kita tujuannya ya. Kita gaskan lagi. Masih mendung tetap. Apa itu? Pasar ya? Oh ya. Kita baca ya. Bangkir 248, toli-toli 405 kilo. Wow. Jos. Mungkin finish toli-tolinya besok kali ya, kalau rombongan kayak gini ya. Tetap masih melintasi, jadi itu laut, bukit, dan ini daratan juga. Ini kayak bukitnya itu muter kayak gini loh. Nah, kayak huruf U gitu loh. Nah, teman-teman bisa cek di peta. Nah, ini kayaknya daerah pelabuhan nih. Ada banyak peti kemas di sini ya. Pelabuhan Pantolan. Pantoloan. Oke. Kita sein kanan, kita overtake. Nah, ini pintu masuknya di Pelabuhan Pantoloan. Kok bukitnya nggak sampai ya? Apa tadi itu dari bawah ini tuh bukitnya ya? Kok bayangan saya itu seharusnya naik bukitnya itu terus kayak dipatok Gunung Kidul gitu loh. Ini nggak kelihatan ya naiknya ya. Tapi masa iya ke pelabuhan terus kita naik? Kan enggak. Intercom error wae jan. Napa iki ya? Jadi nah nanti nih tak lepas saya. Sering kelip-kelip kan ini. Saya hidupin dulu ya. Malah nggak hidup nih. Oh, jan pahit nih. Tadi tak pause nggak bisa. Nah, kita masuk di Kabupaten Donggala ini teman-teman.
Sampai mana nih? Labuan Laiba, di Laiba. Donggala ini udah masuk di Kabupaten Donggala ya. Labuan Lelea. Nih masjidnya pinggir jalan, halamannya luas. Kenapa tuh? Oh bocor. Nah ini udah waktunya buat naik ke bukit ini. Kok ya tetap nggak naik ya? Oh, karena pohonnya yang kelihatan tinggi ya. Dari jauh itu kelihatan kita bakal naik ke bukit gitu. Ternyata enggak. Tak kira terus kayak mau ke Gunung Kidul. Ya naiknya cuma dikit kayak gini. Ya begitu curam. Kita jalan 80, lebih digas lagi. Nah ini jalannya udah mulai asik, udah nggak jalan perkotaan lagi nih teman-teman. Kita udah dapat 40 km riding. Tadi 27, sekarang 27, 67. Jalan 40 km, bensin belum turun nih, masih mentok full. Ya 1 jam riding. Tadi hitungannya santai tadi. Mantap. Minta footage ya.
Futite minta. Depan ngerem, gonturannya ada. Oh my god. Oh my god. Hampir aja barusan blind spot depan saya. Pak Arif ngerem, remnya NMAX sama gear Ultima beda. Ya ngesot punya aku. Untungnya aman. Punya Pak Arif direm langsung set. Lah punya gear Ultima yang beda spek itu kan kelasnya lebih tinggi. Ngosek. Ini jalan nasional ya teman-teman ya. Jejer, ya jejer, oke. Ini tangannya ini. Iki video apa foto ya? Yuk lanjut lagi. Lero. Ini hawanya enak banget ini, nggak terlalu sumuk. Sebelah kanan ini ada tiang listrik, cuman belum dipasang ya. Apa mau dipindah ya dari sebelah kiri, sebelah kanan ya. Ini rumah udah pada mepet ini, udah pada mepet jalan. Kayaknya sih dulu jalannya nggak selebar ini, terus dilebarin. Padahal jalan ini berpotensi untuk dilebarkan sampai ini tiang internet atau tiang listrik. Nah itu tuh patoknya kelihatan kan, tuh patok. Nah itu patok kuning. Nanti kalau dilebarkan ini teras sudah pada ngepres. Kalau rumahnya yang udah mepet kayak gini udah nggak punya lahan parkir, berat. Kita udah sampai di mana ini? Kalau barusan terakhir Dusun Lembana. Lewat jembatan ini bawah, sungainya alirannya nggak terlalu gede. Kayaknya kita bakal ngikutin bukit ini, muter-muter. Yo, let's go, gas.
Ini sapi pada dibiarin di pinggir jalan. Mari Pak. Yo, kita kejar yang depan. Wah, ini ketemu pinggiran pantai lagi nih teman-teman. Jadi jalur yang kita lewati ini pinggiran pantai. Asik banget. Nah itu tuh, apik ya. Wih asik banget kalau bisa nyore di sini. Ngantuk ya aku piye iki. Kurang ngopi ya. Apa kurang kenceng ya? Ambil permen dulu. Ada ngantuk terus baru pagi-pagi ngantuk biasa. Kalau pagi mah begitu. Bukan orang pagi punya permen karet. Oh enak. Habis difoto, tapi sini berhenti ya, cari spot ya. Cari spot buat berhenti. Di mana ini? Mau berhenti kah? Mau berhenti? Pelan doang. Hah? Pelan doang. Pelan aja. Oh ya. Spot-spot di depan ada yang bagus. Itu yang tadi bagus, pinggir pantai. Ngikut RC aja kemana? Nyari spot buat foto. Masuk
Oh, masih banyak. Oke. Tadi papasan sama truk langsung direm set. Sayanya rem saya yang nggak nyoba, suruh ngikutin rem ABS NMAX. Baca ini buat foto. Spot depan masih banyak. Jalannya apa ini? Jalannya apa ini? Nah, ini dia. Wah, apik jos. Nikung. Jadi ini teman-teman yang dimaksud bukit itu ini. Nah, ini dia bukitnya nih. Kayak gini nih. Itu pohon kelapa kenapa di tebing-tebing ya, dan ini lemahnya kayak kering banget nih. Tadi mau ngajak foto katanya di depan masih banyak spot foto, tenang aja ya. Oke, ngikut RC. Wih, asik banget hijau-hijau. Jadi ingat Pronojiwo ini saya ini ya. Yo, kita maju lagi. Ijo-ijonya ini jadi ingat kalau mau ke Sembalun kayak gini nih. Tapi ijonya ini lebih alami yang ini. Wih loh. Degan-degannya wokeh. Waduh. Kelapa muda. Yang saya heran itu di sini kelapa itu pada banyak banget di pohon, kok pada nggak dipetik ya. Nah ini sapi pada dibiarin nih.
di pinggiran jalan nih, kayak gini nih. Pada nggak takut ya sapinya diangkut orang ya di sini ya, di pinggir jalannya. Rumah penduduk ya hampir sama lah, cuma tetapnya pada seng di sini. Kalau di Jogja kan pakai tanah liat, pakai genteng tanah. Ini ada sih pakai genteng. Oh itu galvalum juga, cuman yang modelnya genteng. Ini lainnya seng semua ini. Ah udah mulai gerimis nih. Berhenti dulu, gerimis. Oke, cocok, ada Alfa. Ya, oke. Rest dulu cepat-cepat ya. Istirahat dulu di Donggala, Desa Tibo. Jatuh, fall down. Desa Voldon, Desa Tibo ya. Setelah tadi agak ngesot ya. Kok deg-degan ini? Enggak, biasa karena belum udut ya, kan gitu. Sebat dulu, udah dapat 60 km. Kita pakai gear 5 ini semuanya. Oh iya Ibu. Ya Ibu. Mundur, ini mau mundur. Ini saya majuin. Oke. Bisa Ibu? Nah, kita udah dapat tadi 27, sekarang di 87. Jadi udah dapat 60 km dan jarum BBM-nya ini baru turun dikit banget ya. Perkiraan saya ya baru 1 literan, dikit lah. Yuk kita lanjut lagi nih teman-teman. Hujan gerimis. Tapi ya udah jalan dulu aja, nanti kalau udah deras kelihatan hujannya konsisten, barulah nanti pakai jas hujan. Ikut arahan RC ya, Road Captain. Yo, depan udah bukit nih. Ya. Gerimis ini teman-teman. Padahal apik tenan loh. Sekarang jam berapa nih? 9 lebih 7 menit. Sudah dapat 62 km. Masih ada 40-an kilometer lagi untuk sampai Kampung Durian. Semangat aku kalau durian ya.
Kita udah mulai naik bukit nih teman-teman. Tak sambil buat ambil footage Insta 360 ya. Maju, maju, maju. Hop, hop. Bang Lukas lagi gaya ini. Ngerekam ora, C? Rekod enggak? Rekod enggak mau Ki? Ora merah. Tambusabura Donggala. Wah, asik banget ini. Sepanjang jalan ini udah di pinggir pantai, teman-teman. Oh, aman loh ini. Enggak, hujannya enggak terus-terusan, ini udah mulai terang tuh. Matahari udah kelihatan tuh, aman lah wes yo. Ini ada jembatan, terus sungai. Sungainya kecil. Sungai itu mengarah ke pantai, ke laut. Yuk, kita lanjut lagi. Banyak jembatan di sini, ternyata aliran-aliran air banyak ini, teman-teman. Oh, sapi 2 tuh pada di pinggir jalan. Asik banget. Justice. Habis benerin tas, agak miring, enteng soalnya talinya sisa. Yuk kita kejar rombongan di depan ya. Asik, sebelah kanan nih kayak bukit-bukit dipenuhi dengan pohon kelapa. Nah itu dia udah kelihatan rombongan.
Desa Batu Suya. Wah, ini serasa kayak di Sembalun bener nih. Sudah 20-an kilometer, jadi di jalan ini saya lihat, nah ini ada pelang-pelang ini Asmaul Husna, Desa Batu Sufa, Kecamatan Sindue, Tombu, Sabora. Nah, ini dari tadi semuanya di kasih pelang-pelang Asmaul Husna. Pemandangan seperti ini sama saya lihat seperti di Kecamatan Sumber sebelum mau masuk ke Pandansari di Probolinggo mau ke Bromo itu ya. Yang dari Puskesmas Sumber ke bawah itu juga dikasih pelang-pelang Asmaul Husna kayak gini. Jalanan di sini relatif sepi, jarang banget kontraflow. Misalkan kontraflow juga ya paling 1-2 lah, ini pada pelan-pelan. Jalannya ini sudah mulai aspalannya kasar, terus ada yang berlubangnya. Nah, ini baru dapat yang aspal musul lagi. Nah, kalau kita lihat yang depan itu sudah mulai cerah. Walah, ini tenda sampai tengah jalan. Terus mobil nggak mau gantian barusan. Ini masuk, sana juga masuk gendeng. Ngono yo papasan nggak gantian. Sebelah kiri itu ada bukit-bukit, itu banyak banget pohon kelapa di situ. Nggak heran kalau banyak batok kelapa itu dari Sulawesi yang dikirim ke Jawa, sering banget dipakai untuk bahan briket batoknya itu. Jadi batok kelapanya itu bukan batok kelapa asal-asalan. Ini jalannya udah mulai berlubang, harus pelan-pelan. Jam berapa sekarang? 9:20. Kita sampai pasar ini. Pasar Batu Suya ya. Ini udah ganti desa ini setelah lewat jembatan. Desa Batu Suya Go.
gimana bacanya ya. Nah ini saya heran nih, aspal kenapa ada yang halus terus geronjal lagi kayak gini, terus nah halus lagi, kok nggak diaspal sekalian yang tadi ya. Barusan double cabin buat bawa kardus segunung buat kulaan. Kita sudah mulai naiki bukit ini teman-teman. Yo, kita gas kalem aja, santai. Aspal masih basah, jadi saya nggak berani untuk terlalu kencang. Wah, apik tenan iku. Jadi pohon kelapanya itu di sini saking banyaknya ya, pohon kelapanya ya, sampai banyak banget loh. Itu dora di PI, nggak pada nggak dipetik itu. Wah, kalau ada yang pendek aku manjat mau tuh, berani buat ambil kelapa muda satu. Nah tuh teman-teman, dilihat tuh kelapanya pada melimpah di sini. Masih ada sampai etapa ini finish itu sekira-kiranya 200 km lagi. Jos kan, mantap kan, jos jis. Jalan sebelah kanan ini tambalan berlubang pula, kayaknya udah ditambal berkali-kali tuh yang kanan ya. Yang kiri aman sih, nggak tambalan. Nah itu tuh. Jadi aspalnya tambal, terus nanti tahu-tahu aspal yang lama lagi, tabaran lagi. Cuman aspalnya ini warnanya agak hijau ini teman-teman, agak ngelumut atau gimana. Lah ini yang aneh nih, ini ke aspal cuma ada dikit yang nggak ke aspal, nggak tahu pertimbangannya apa ya. Nah ini kenapa nggak ini di aspal sekalian ya, kok belang-belang. Nah ini
Jadi aspal yang hijau aspalnya beda. Nah ini menarik sekali sih ini touring ke Sulawesi, ke Palu ini, walaupun jaraknya itu nggak terlalu jauh, 300 km. Ya cukup lah, cukup banget buat mengobati pengennya menapakkan di Pulau Sulawesi. Kalau tanya udaranya sejuk ini sejuk, nggak begitu panas. Padahal ini posisinya ada di garis Katulistiwa di Palu ini. Ini buat jalan ternyata malah jarum bensinnya itu masih mentok, belum berkurang sama sekali. Ini mobil bawa apa nih? Oh, kayak keris-keris itu, kerajinan, jualan kayaknya itu. Barusan nerbangin drone cuman kepancal pakai DJI Neo. Sampai Alindau. Nah, kita menepi nih. Oke. Yo, masuk. Mau foto? Mampir apa foto? Hah? Katanya mau foto. Oh, di I Love Alindau. Mangga. Hah? Kita sampai di bacanya gimana, Mas Surya? Alindau. Andilo. Alindau. Di sini ada tubuh durian, Mas. 1883. Ini kampung duriannya ini. Kampung durian. Oh gitu. Oh jadi kita udah sampai kampung durian. Ya. Belah durian berarti. Wow, belah durian.
Iya, belah duren, belah duren. Dua bapak-bapak membicarakan Pakai tangan satu atau tangan dua? sebelah durian. Oke guys, kita sudah Oh, sampai. tangan jari 10. Wah, ini udah matanya ngelirik atas, kayaknya pikirannya kemana-mana ini Mas Surya. Nah ini nih, unit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di antara 6 unit ini, kira-kira mana nih yang paling menarik versi teman-teman? Yang ini? Atau yang ini? Ini yang saya bawa ke Mandalika. Ini apa? Solid blue ya ini ya? Solid blue. Oh, mau diajak foto? Siap. Apakah kalau helmnya nggak arai boleh ikut? Kita di Alinda. Kita di Alinda. Aceh One Unlocked Kota Palu. Nah, ini udah dapet stikernya nih. Jadi serasa kayak anak pramuka kali ini, tapi juga serasa kayak sopir truk. Biar aman di jalan, biar nggak kena begal, kita tempelin dulu nih stikernya nih, ya. Kota Palu. Kita tempelin di bawah logo Yamaha karena startnya kemarin dari Kota Palu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, set. Yes. Nah, oke, mantap. Tinggal kita riding sampai nemu stiker gajah oling. Siang ini kita bakal spesial ya Bu ya. Iya Pak. Mari. Dimasakin apa ini buat Dimasakan makan siang? Ikan bakar dengan dabu-dabu. Ikan bakar dengan dabu-dabu. Ikan apa ini Bu? Ikan katobo. Katobo. Dengan bau bara kecil-kecil. Baru naik di anu ini, baru dari laut. ikan Sulawesi nih, Mas. Ikan Sulawesi ini Mas. Merah ya ini ya? Iya. Ini merah ya? Ya merah ini. Oh iya. Bukan biru ini. Iya. Darah merah memang. Iya masih darah merah Pak. Ini kalau di sini sekilo berapa itu? Oh kalau di sini ini per ini 20.000. Kalau di sana ini berapa sudah ini? Ini 20.000. Berapa Iya, ya? 1, 2, 3, 6. Berapa? 6. 40 satu gantung, Oh, tidak oh. per kilo di sini Pak. Oh, satu gantung. Iya, Berarti satu gantung begini, hitungannya bukan 1 kilo. Bukan, Oh. per biji. Halo. Ya, berarti nanti Mas. dikasih bumbu, Dikasih bambu, bikin dabu-dabu. Ya, Ala-ala Manado. Cocok. siap. Dikasih pedas atau ala Jawa ini. Kalau Jawanya tidak kurang pedas itu. Sedang juga. Kalau Jawa lain lagi karena ikannya digoreng dulu baru dibakar. Sudah 2 kali mati. Iya, 2 kali mati ya. Kalau digoreng terus dibakar. Perjalanan kali mati. Perjalanan matinya 2 kali. Ini masih segar kan? Dilihat masih segar. Wah, Ini masih segar. Makanya masih bagus. Kali ini mau ke tempat penghasil durian di Alindau. Jadi di depan ada Tugu Durian. Kita masih naik lagi mau bantu petani buat bawa durian sampai bawah ini di pasar durian ini ya. Berharap dapat durian bonus ya. Nah, ini udah ada stikernya. Kita rest dulu sambil bantu-bantu bawa durian yo. Oke teman-teman, kali ini kita bakal ke atas ya, ke penghasil durian. Nah ini di Alindau. Oke, balapan gue keronjot ini. Saya bawa nih keronjot ini buat nanti bantu bawa durian dari atas. Yo, kita naik lagi. Nanti kita durian nih. Nah, ini udah mulai kelihatan tuh pohon duriannya tuh. Memang Alindau ini terkenal sebagai sentra durian di Sulawesi Tengah ini ya. Kalau pas panen raya ini sering pada syukuran ke sini.
Melorot ra? Tar nunggu. Ini dia Pak Anies, warga Alindau, punya 13 pohon duren. Pohonnya gede-gede. Ini diameternya berapa, Pak? Ini diameternya hampir 2 meter ya? Ya, ini udah umurnya tua banget ya. Kalau pas panen durian itu harga berapa, Pak? Kalau di pohon Ya, tergantung tergantung besarnya. ya kalau sekepala saya kayak gini, Ya 15-an. 15.000 itu. Ya. Padahal satu pohon itu bisa keluar berapa buah, Pak? Kalau satu pohon itu kalau dia model kayak gini ya bisa 500-an. 500 buah. 500 buah kalau dikalikan 15.000 kan udah banyak banget itu ya. Iya. Iya kan? Jadi kalau 13 pohon bisa beli X-Max 1 dong. Oh, bisa dong. Pak lahir 75. Ini pohon udah ada belum? Sudah besar ya, Pak. Sudah besar. Banyak Lah, yang satu pohon ini. tetap masih keluar banyak ya? Itu bunganya itu juga masih banyak yang sini, Pak. Jadi ini pohon ini ya sekitar 70-an mungkin sudah ada ini. 60. Berapa tahun, Pak, pohonnya? Mungkin 70 tahun sudah ada ini. 70 tahun. Ya. Wah, luar Saya usia biasa. sekarang sudah 51. Berarti yang nanam orang tua, Iya, kakek. kakek ya. Wah, luar biasa. Warisan duren. Warisan. Iya. Duren sudah ada di belakang di keronjot. Waktunya kita bawa ke pasar ya, teman-teman. Yuk. Nih, Mas Putut. Yo, ayo balapan, Lek. Yo, ayo Ji. Sempit. Lagi, aku mau lagi. Wah, rekoso deh urepi. Yo, yo. Misi, Pak. Aduh, lewat jalan ini lagi, yuk. Ayo, dua-dua. Se. Saya ngenteni bareng. Yo. Yuk, kita bawa duriannya ini teman-teman ke lapak Pak Anies, ke pasar. Mana Pak Anies? Ditunjuk. Oke. Ya. Di sini. Oke. Oh ya. Setelah Jumatan waktunya makan siang. Kali ini menunya spesial karena ikan dari laut. Ikan ketombo, sambal dabu-dabu. Ini yang ketombo ya. Ketombo ini. Ini ikan Apa ini? Bobara. Bobara. Ini sop sayur jagung. Bayam. Bayam. Kasih jagung. Tapi kenapa yang jagung yang tadi ada yang putih sekali itu dari Pak Kades?
Oh, dari Pak Kades. Oh ya, Pak Kades dari sana kita tadi mana Pak Kades. ini yang dikasih. Saya nggak tahu juga ya. Terima kasih Pak Kades. Kebun. Ya. Kebun. Oke, yuk makan-makan. Wah, kenyang. Tambah. Iya, sebelah. Mantap sekali masakannya. Jos jus. Makasih.